Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Siddiq Fasya dengan NIM 2400113 selaku moderator pada kelompok 4 dengan materi metabolisme obat. Sebelumnya teman-teman semua belum mengetahui siapa-siapa saja teman-teman yang telah berkontribusi, telah berdiskusi bersama dalam kelompok 4 ini. Sebelumnya saya sebutkan satu-satu. Namanya ada Mutiara Khairinisa Wahid, Naura Nazifa Oktavia, Putri Zaskia, Saskia Kirania, Vina Nabila Hakim, Wirda Faturiskia, dan Zakia Audi Febrita. Pada materi metabolisme obat ini, kami akan membahas definisi dan manfaat metabolisme obat, tempat-tempat metabolisme obat di HEPFAR, fase-fase metabolismenya, dan mekanisme metabolisme dan enzim yang terlibat, induktor dan inhibitor enzim metabolisme, prodrug, laju lintas pertama atau first pass effects, faktor-faktor yang mempengaruhi metabolisme. Sekian dari pembukaan oleh moderator. Selanjutnya akan melanjutkan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Nabila Hakim dengan NIM 2401144. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dan tujuan metabolisme obat. Metabolisme obat adalah proses mengubah komposisi obat sehingga menjadi lebih larut untuk dapat dibuang keluar tubuh atau ekskresi, di mana suatu proses reaksi kimia dalam tubuh obat diubah menjadi metabolit yang diperantarai oleh enzim. Selanjutnya ada tujuan metabolisme obat. Yang pertama ada memberikan energi kepada tubuh. Yang kedua, untuk memecah suatu senyawa yang lebih sederhana atau biosintesis senyawa-senyawa yang lebih kompleks. Yang ketiga, untuk biotransformasi senyawa-senyawa asing menjadi senyawa yang lebih polar, larut dalam air dan dalam struktur yang terionisasi sehingga dapat dieliminasi dengan mudah. Perkenalkan, nama saya Putri Zaskia dengan NIM 2401125. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tempat-tempat metabolisme obat. Nah, setelah kita mengetahui definisi dan tujuan dari metabolisme obat, kita juga harus tahu nih, di mana sih tempat terjadinya metabolisme obat. Nah, metabolisme obat itu dapat terjadi pada semua jaringan dan cairan biologis. Namun, metabolisme obat terutama terjadi di hati, yaitu di membran retikulum endoplasma atau mikrosom dan juga di sitosol. Tempat metabolisme yang lain atau ekstraheptik itu meliputi dinding usus, ginjal, paru-paru, darah, otak dan kulit, dan juga di lumen kolon oleh flora usus. Nah, mengapa sih hati ini menjadi organ tubuh utama sebagai tempat metabolisme obat? Nah, jawabannya karena hati mengandung banyak enzim-enzim metabolisme dibanding organ lain. Perkenalkan, nama saya Mutiara Khairinisa Wahid dengan NIM 2401119. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang metabolisme yang terjadi di HEPFAR. Pada foto berikut merupakan contoh obat yang telah ditelan akan masuk ke dalam saluran pencernaan, yaitu di usus. Nah, obat tadi harus memiliki sifat lipofilik, yaitu dapat menembus membran lemak dan untuk dapat masuk ke dalam vena. Obat tersebut nanti akan mengalami proses absorpsi dan nanti akan berada di dalam hati untuk mengalami proses metabolisme. Setelah obat masuk ke dalam hati, maka obat akan melakukan proses metabolisme, di mana metabolisme ini dibantu oleh dua fase, yaitu fase 1 dan fase 2. Nah, fase 1 ini merupakan proses pemecahan obat supaya obat dapat larut di dalam air. Lalu, fase 2 ini dibantu oleh enzim glukuronial transferase dan glutathione S transferase, di mana fase 2 juga merupakan proses pemecahan obat. Sebenarnya, prinsip antara kedua fase 1 dan fase 2 ini sama, yaitu untuk melakukan pemecahan obat supaya obat mudah larut di dalam air dan mudah diekskresikan oleh tubuh berbarengan dengan urin dan feses. Tetapi, jika obat tersebut sudah mudah larut dalam air, fase pertama, maka
obat tersebut tidak perlu melalui proses fase kedua. Perkenalkan, nama saya Saskia Kirania dengan NIM 2401135. Di sini saya ingin membacakan tentang induktor dan inhibitor enzim metabolisme. Induktor dan inhibitor enzim metabolisme obat adalah dua jenis zat yang dapat mempengaruhi aktivitas enzim yang terlibat di dalam metabolisme obat di tubuh manusia. Induktor enzim adalah zat yang meningkatkan aktivitas enzim, sedangkan inhibitor enzim adalah zat yang mengurangi aktivitas enzim tersebut. Contoh dari induktor enzim metabolisme obat adalah rifampicin, sedangkan contoh dari inhibitor enzim metabolisme obat adalah fluoxetine. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Zakia Audi Febrita dengan NIM 2401149. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu prodrug. Prodrug adalah suatu obat dalam bentuk awalannya tidak aktif atau kurang aktif, tetapi setelah masuk ke dalam tubuh akan mengalami perubahan menjadi bentuk aktif yang dapat memberikan efek terapi. Nah, ada beberapa tujuan penggunaan dari prodrug. Yang pertama itu untuk meningkatkan reabsorpsi, yang kedua itu untuk mengurangi efek samping, yang ketiga itu untuk memperpanjang durasi kerja, yang keempat itu untuk melindungi obat dari kerusakan, dan yang kelima itu untuk meningkatkan selektivitas. Perkenalkan, nama saya Noran Faktokia dengan NIM 2401122. Di sini saya akan membacakan materi tentang laju lintas pertama atau first phase effect. Laju lintas pertama atau first phase effect adalah fenomena dalam farmakokinetik yang terjadi ketika obat yang dikonsumsi secara oral diserap melalui saluran pencernaan, kemudian melewati hati sebelum mencapai sirkulasi sistemik. Proses laju lintas pertama dalam tubuh ketika obat diberikan secara oral. Pertama-tama, obat diserap di usus dan masuk ke dalam aliran darah melalui vena porta hepatica yang langsung menuju hati. Di hati, berbagai enzim metabolik dapat mengubah obat menjadi metabolit aktif atau tidak aktif sebelum dilepaskan ke dalam sirkulasi sistematik. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Wirda. Perkenalkan, nama saya Wirda Fathuristia dengan NIM 2401146. Saya di sini akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas metabolisme obat. Yang pertama itu ada faktor genetik, yaitu variasi genetik dapat mempengaruhi aktivitas enzim yang berperan dalam metabolisme obat. Yang kemudian ada umur dan jenis kelamin. Metabolisme obat berubah seiring bertambahnya usia. Anak-anak memiliki metabolisme obat lebih cepat dibandingkan orang dewasa. Begitupun dengan lansia mengalami metabolisme yang lebih lambat. Kemudian ada interaksi obat. Beberapa obat dapat mempengaruhi metabolisme obat lain. Obat lipofilik seperti barbiturat dapat menginduksi enzim metabolisme dan mempercepat metabolisme obat lain seperti warfarin. Kemudian ada penyakit, yaitu gangguan hati seperti hepatitis dan sirosis dapat menghambat metabolisme obat karena enzim hati yang terganggu. Penyakit jantung juga dapat memperlambat metabolisme obat akibat berkurangnya aliran darah ke hati. Kemudian ada faktor nutrisi, yaitu asupan protein yang cukup dapat meningkatkan metabolisme obat, sedangkan kekurangan vitamin A, riboflavin, asam askorbat, vitamin E, serta mineral seperti kalsium dan magnesium dapat menghambatnya.